Bagaimana bisa sabar untuk tidak bermaksiat? Nah, di sini penulis menyebutkan beberapa kiat. Pertama, kalau Anda ingin bisa mendapatkan kemampuan dari Allah meninggalkan maksiat Anda, pertama adalah ketahuilah buruknya kemaksiatan. Ustaz, kenapa saya tidak berzina? Kenapa saya tidak menumpongasi, kameko, topi miring, atau apalah istilahnya? Kenapa saya tidak minum? Padahal saya punya uang, saya bisa. Antum pelajari keburukan-keburukan minuman keras. Antum pelajari keburukan-keburukan kemaksiatan. Itu diantara cara kiat agar kita bisa menjauhi kemaksiatan, kata penulis. Sebab pertama adalah mengetahui keburukannya. Yang kedua, hadirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, saat kita sedang sendirian pun Allah ada bersama kita. Semua kita hafal insya Allah surat Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah dia tidak, apakah dia tidak tahu, kata Allah, bahwasanya Allah maha melihat? Iya. Sirra wa najwa, mau yang sembunyi ataupun yang tidak, ya. Kita dapatkan yang kedua, sarana untuk meninggalkan kemaksiatan agar kita sanggup sabar dalam meninggalkan kemaksiatan adalah hadirkan sifat malu. Kalau antum malu merokok depan ustadz, mestinya lebih malu lagi merokok depan Allah. Karena ustadz bisa jadi hilang di hadapan kita, tapi Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang ketiga, sebab kita bisa mendapatkan kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan adalah adanya keinginan untuk menjaga nikmat Allah, agar nikmat Allah abadi dengan kita. Karena kaidahnya, kata para ulama, fama adnaba abdun danban illa zalat anhu nikmatan minallah bihasab dalika danbi. Tidaklah suatu nikmat Allah hilangkan kecuali karena ada dosa yang orang itu kerjakan. Itu rumusnya. Kalau orang itu taubat kembali kepada Allah, kemungkinan besar kenikmatan itu Allah kembalikan kepada dirinya. Ingat ikhwan, awal pertama kali kita, ibu bapak, akhwat dan ikhwah, awal pertama kali kita bertaubat, indahnya pertama kali belajar baca Quran, indahnya pertama kali berkumpul dengan orang-orang soleh. Itu kapan? Ketika hati kita bening, ya. Tapi ketika kita hatinya bermasalah, bacaan Quran yang kita baca terkadang kurang enak, nggak ada rasanya, bahkan hambar. Sholat yang kita kerjakan seakan-akan formalitas. Tapi orang yang merasakan kelezatan, kenikmatan sholat, sampai Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penghibur hatiku dalam sholat, masya Allah. Sampai beliau sholatnya sangat lama, itu karena hatinya bening, bersih. Tapi orang kalau hatinya bermaksiat, nggak nikmat sholat, nggak nyaman dialog lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengingatkan kepada kita semuanya suatu kaidah yang semoga bermanfaat. Maka ana bacakan, barang siapa di antara orang Islam mendatangi dosa besar seperti berzina, mencuri, minuman keras dan selainnya, fala budda an yadhhab ma fi qalbihi minal khasyah wal khusyu' wan nur. Pasti dijamin kalau orang itu terjerumus kepada dosa besar, pasti di hatinya lenyap, hilang kehusyuan, rasa takut, cahaya keimanannya kemungkinan besar akan hilang. Makanya orang kalau setelah bermaksiat pasti ada bekas. Sebagaimana orang setelah menjalankan ketaatan pasti ada bekasnya.